Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syaa min syai'in ba'd. Ahlal thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah pesantren Darul Islah, wabil khusus pimpinan pesantren, orang tua pesantren, kakakku, guruku, Al-Ustadz Baharuddin Ribi, bersama kekasih beliau dan putra-putri beliau, para menantu dan para cucu beliau, para ustadz, para ustadzah, para da'i, da'iyah, para orang tua, santri, anak-anakku, para santri, penghargaan dan doa keberkahan untuk saudaraku Musyrif Am Pesantren Darul Istiqamah Ponci, Ustadz Iqbal Coing, SPDI MPD. Kasih sayang khusus, doa keberkahan untuk istriku tercinta, para pemirsa PKM TV dan channel dakwah Islamiyah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dituntun untuk semakin bersyukur kepadanya atas nikmat salat berjamaah di masjid. Kita berniat iktikaf sampai masuk waktu Isya. Kita bersilaturahim. Kita berniat untuk tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Semoga amal-amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh silaturahim seperti ini mahal, terutama antar pesantren, antar lembaga Islam. Silaturahim seperti ini kita rindukan, yang
Biasanya kita bertemu kalau ada acara khusus. Di sini ada penamatan, ada khatam Al-Quran. Biasa kita bersilaturahim. Ada wisuda. Akan tetapi pada kesempatan-kesempatan yang lain itu kurang kita bersilaturahim. Dalam jaulah dakwah PKM TV, sesungguhnya sejak awal kita merencanakan untuk silaturahim seperti ini, dan baru kali ini ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam dalam setiap kegiatan, dalam setiap pertemuan kita selalu mengulang-ulangi salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu zikir utama kita dan ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jaulah PKM yang ketujuh ini membawa tema besar At-Tarbiyah Az-Zatiyah, mendidik diri sendiri. Dan dalam kajian kita di pesantren yang mulia ini, kita akan mengkaji korelasi antara islah dan istiqamah. Islah dalam istiqamah, istiqamah dalam islah. Sudah dibagikan materi? Saya tidak melihat bapak-bapak pegang materi. Ada? Di depan tidak. Di slide pertama tidak. Ibu-ibu sudah dapat? Kehidupan kita di dunia ini bersifat sementara dan sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan kita di alam barzakh, apalagi di alam akhirat kelak. Kehidupan kita di dunia ini singkat sekali. Coba kita renungkan, sudah berapa tahun Nabi Adam di kuburan? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun para nabi di kuburan? Sudah berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, di alam barzakh? Sudah ribuan tahun. Dibandingkan dengan usia mereka yang sangat singkat. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita. Kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia ini. Sangat singkat. Apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan di hari akhirat, di mana tidak ada lagi kematian. Di hari akhirat tidak ada lagi kematian. Hidup selamanya, tidak mati lagi. Kehidupan yang sangat singkat ini adalah nikmat dan amanah. Karena semua nikmat adalah amanah. Semua nikmat adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan, wajib disyukuri.
Amanah dan nikmat ini adalah ujian. Dan dalam waktu yang sama, kehidupan ini adalah peluang satu-satunya bagi kita untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita di alam barzakh dan di alam akhirat. Kehidupan di dunia ini adalah peluang satu-satunya bagi kita untuk keselamatan di hari akhirat. Untuk keselamatan di alam barzakh sebelum hari akhirat. Karena itu, kita mesti menggunakan peluang yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk keselamatan dan kebahagiaan kita sesudah kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali sab'a, bersegeralah kamu beramal, bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 hal. Cepat-cepat beramal sebelum datang 7 keadaan. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kamu menunggu kemiskinan yang melupakan? Kita merasa miskin. Tasedding yaleta kasiasi. Barat takapang yaleta kasiasi. Ini kasiasi ki. Mak kasih. Ini kasih to kasiasi ki. Kalau Allah menghendaki, kita bisa lebih miskin dari keadaan kita sekarang. Kalau Allah menghendaki, kita bisa lebih miskin dari kondisi kita sekarang. Syukur ki. Kita mesti bersyukur. Kita mesti merasa kaya dengan nikmat pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh dan mengatakan kita miskin. Nabi mengatakan, kamu menunggu kemiskinan yang melupakan. Jangan menunda beramal karena merasa miskin. Idi kasih dek riulai laure masih nasabak kasiasi ki. Sibuk ki. Boleh jadi kita lebih miskin dan lebih tidak bisa lagi beramal. Na'udzubillah. Nabi mengatakan, kamu tunggu keadaan yang lebih miskin lagi. Keadaan yang lebih miskin lagi yang membuat kamu lupa ibadah. Lupa amal. Maksud Nabi, jangan menunggu keadaan lebih miskin. Jangan merasa miskin. Mesti bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Au ghinan mutqiya. Atau kamu menunggu kekayaan yang membuat kamu melampaui batas. Semua orang mau kaya. Semua orang mau kaya. Kapan kita kaya? Menghayal, berpikir, kapan kita kaya? Kenapa orang kaya kita tidak kaya-kaya? Tidak boleh ada perasaan demikian.
Nabi mengatakan, kamu menunggu jadi orang kaya. Boleh jadi kalau kamu kaya, kamu melampaui batas. Boleh jadi kalau kamu kaya, kamu berdosa. Boleh jadi kalau kamu kaya, kamu takabur. Boleh jadi kalau kamu kaya, kamu durhaka. Kamu durhaka. Jangan bilang, oh kalau saya tidak. Jangan bilang kalau saya tidak. Kalau saya kaya, saya tidak takalupa. Begitu semua orang. Begitu juga orang lain. Begitu juga orang yang takalupa sekarang. Begitu dulu waktu miskin. Oh, kalau saya kaya, saya akan rajin ibadah, saya akan rajin bersedekah. Kalau saya kaya, saya akan tawadu. Saya akan tawadu. Begitu waktu miskin. Setelah kaya, lupa. Lupa janjinya. Lupa janjinya. Itukah yang kamu tunggu? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah walaupun tidak kaya. Beramallah, cepat-cepat beramal, badiru bil a'mal, cepat-cepat beramal. Jangan menunggu kaya, jangan menghayal mau kaya. Karena boleh jadi kekayaan itu membuat kita lupa. Tiga, au maradan mufsida, atau kamu menunggu penyakit, atau kamu menunggu penyakit yang merusak kesehatan, merusak pikiran, merusak konsentrasi, merusak ketekunan beribadah. Gunakan kesehatan. Gunakan kesehatan mumpung masih sehat. Jangan sampai nanti sakit. Jangan sampai nanti sakit baru mau beramal. Jangan sampai nanti sakit baru mau sungguh-sungguh beribadah. Gunakan kesempatan. Kalau kita merasa sakit, ada penyakit yang kita derita, ada gangguan kesehatan, sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberikan penyakit yang lebih parah. Semoga tidak. Na'udzubillah. Gunakan kesempatan. Cepat-cepat beramal. Jangan beralasan dengan penyakit yang ada. Selama masih bisa paksa-paksa diri beramal. Badiru bil a'mal. Au haraman mufannida, atau kamu menunggu usia pikun. Kamu menunggu usia pikun. Usia tua yang membuat kamu pikun. Mumpung masih muda, cepat-cepat beramal. Jangan menunggu usia tua. Jangan nanti tua baru mau beramal. Karena banyak orang tua yang pikun. Mudah-mudahan usia tua kita tidak pikun. Makanya ada doa. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu bahwa saya dikembalikan kepada usia yang hina, sehina-hina usia, yaitu pikun. Au mautan mujahhiza, atau kamu menunggu kematian mendadak, atau kamu menunggu mati mendadak, mati tiba-tiba. Sekarang akhir zaman. Di akhir zaman banyak kematian mendadak.
Orang sehat mati tiba-tiba. Orang tidur tidak bangun lagi. Mati pada saat tidur. Banyak kematian yang mendadak. Cepat-cepat beramal. Cepat-cepat beramal. Sebelum mati mendadak. Dan kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kematian mendadak. Dari kematian yang mendadak. Awid Dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Atau kamu menunggu Dajjal. Semoga kita tidak mendapatkan Dajjal. Dajjal adalah puncak ujian iman. Karena Dajjal itu mengaku sebagai Allah. Dajjal itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Dajjal, paling banyak orang kafir pada masa Dajjal itu muncul. Dan Dajjal itu keliling dunia mengkafirkan umat manusia. Kita dituntun oleh Nabi untuk memohon perlindungan dari Dajjal. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid Dajjal. Memohon perlindungan dari keburukan godaan Dajjal di akhir zaman. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bertanya, mau ketemu nenekmu yang sudah mati? Mau lihat nenekmu? Dikasih hidup. Dikasih hidup nenek kita yang sudah lama mati. Dikasih bangun dari kuburnya. Dan Dajjal mengatakan, ini bukti bahwa saya Tuhan. Dajjal bisa menghidupkan pohon, bisa menghidupkan biji. Satu biji mangga misalnya, dan biji apa saja. Dajjal mengatakan tumbuh. Tumbuh sekarang, tumbuh. Besar sekarang, berbuah sekarang. Langsung berbuah. Lalu dia mengatakan, saya Tuhan. Dajjal bisa membuat sungai. Tanah kering. Tidak ada sungai, bisa membuat sungai. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Dajjal. Yang mengikuti Dajjal dikasih kekayaan. Siapa yang mau ikut sama Dajjal dikasih kekayaan. Dikasih istana, dikasih kekayaan. Dan yang tidak mau ikut Dajjal dibunuh. Nabi mengatakan, kamu menunggu Dajjal? Kamu menunggu Dajjal? Jangan cepat-cepat beramal sebelum datang Dajjal. Cepat-cepat beramal agar kamu tidak mendapati Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Sejelek-jelek yang belum datang, yang pasti datang di akhir zaman, yaitu Dajjal. Awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Atau kiamat. Atau kamu menunggu kiamat. Dan kiamat itu lebih dahsyat, paling dahsyat dan paling pahit. Kiamat tidak didapati oleh orang yang beriman. Karena kiamat itu terjadi pada saat tidak ada lagi orang beriman yang hidup. Kiamat adalah siksa untuk orang-orang kafir. Kiamat kubra itu terjadi hanya untuk orang kafir. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat beramal sebelum terjadinya kiamat. Karena tidak ada lagi tobat
kalau kiamat terjadi. Tidak ada lagi amal soleh yang diterima pada saat kiamat itu terjadi. Hadis rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Sekarang kita masuk pada islah dan istiqamah. Pengertian islah dan istiqamah. Secara singkat, islah berarti perbaikan, pensolehan, pendamaian. Ada 3 makna islah: perbaikan, pensolehan, dan perdamaian. Perbaikan sesuatu yang rusak. Kalau ada sesuatu yang rusak diperbaiki, itu namanya islah. Pensolehan artinya perjuangan untuk mensolehkan diri sendiri dan orang lain. Mendidik diri kita menjadi soleh, solehah. Dan mendidik orang lain menjadi soleh, solehah. Itu disebut islah. Yang ketiga, perjuangan mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang berselisih. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihu, maka islahlah antar 2 saudaramu yang berselisih. Itu maksudnya mendamaikan. Itu dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Istiqamah secara singkat berarti kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan kebenaran. Kalau ada kebenaran yang kita yakini, perkuat keyakinan kita pada kebenaran. Akidah tauhid. Yang kedua, keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Sehingga tidak tergoda untuk berubah. Itu istiqamah. Biar digoda, biar diajak untuk merubah keyakinan, tidak berubah. Dan yang ketiga, istiqamah juga berarti peningkatan amal ibadah yang komprehensif dan efektif secara berkesinambungan. Perubahan istiqamah adalah perubahan peningkatan. Perubahan istiqamah adalah perubahan peningkatan. Peningkatan amal, peningkatan ibadah, peningkatan perjuangan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqamah. Itu yang diperintahkan oleh Allah, antara lain dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqamalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Urgensi islah dan istiqamah. Pentingnya islah dan istiqamah. Tidak ada islah tanpa istiqamah. Dan tidak ada istiqamah tanpa islah. Islah dan istiqamah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Kita ingat islah 3 maknanya. Istiqamah 3 maknanya. Itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu adalah medan perjuangan kita semua. Kita melakukan islah dan kita istiqamah dalam islah. Kita istiqamah di dalam melakukan, memperjuangkan islah. Karena gerakan islah itu harus berlangsung terus-menerus. Perbaikan diri dan perbaikan orang lain mesti berlangsung terus-menerus. Sering dinasihatkan, jangan lupa dosa-dosa kita. Ajaklah lo tal lupai dosa tak. Ajak takapang makada megan ya malakta. Dosa tak maega. Cek dek mupi ya malakta. Dosa tak maega. Ingat dosa-dosa, walaupun sudah puluhan tahun yang lalu. Walaupun sudah puluhan tahun yang lalu. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan islah. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan islah. Maega dosaku, maega dosa. Itu yang mesti kita lakukan. Islahun nafas, islahul dzat, memperbaiki diri sendiri. Dan dalam waktu yang sama, islahul akharin, memperbaiki orang lain. Mensalehkan orang lain, mendidik orang lain untuk menjadi saleh. Ini kita lakukan secara istiqamah. Ini kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan meningkat. Harus meningkat. Harus ada perkembangan di dalam gerakan islah. Perjuangan istiqamah juga tidak akan efektif tanpa kesungguhan dalam islah. Contoh islah tanpa istiqamah. Perhatikan baik-baik contohnya. 1. Usaha bertaubat yang tidak berkelanjutan. Itu sudah melakukan islah tapi tidak lanjut. Pernah berhenti merokok, kemudian merokok lagi. Itu contohnya. Sudah pernah berhenti, dimatikan, tidak mau lagi. 1 bulan kemudian merokok lagi. Lepas dari perbedaan pendapat, mohon maaf pemirsa. Mega palek penonton. Lupai. Bismillah. Yang kedua, usaha untuk memperbaiki akhlak. Usaha untuk memperbaiki akhlak orang lain yang tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Pernah dakwah, sekarang tidak lagi. Pernah berdakwah, sekarang tidak lagi. Pernah mengajar, pernah guru, sekarang tidak lagi. Mantan guru, mantan ustadz, mantan mubalik. Itu islah yang tidak istiqamah. Itu 1 contoh. Contoh istiqamah tanpa islah. Istiqamah tanpa islah. Rajin ibadah, tapi juga rajin berdosa. Rajin sekali beribadah, tapi rajin sekali bergibah. Pokoknya tidak ada pertemuan tanpa gibah.
Tidak ada pertemuan tanpa gibah. Asal dia datang, mak gibah si tahu. Mak gibah si tahu. Yang menyedihkan adalah bergibah di masjid. Gibahnya di masjid. Atau baru keluar dari masjid. Itu contoh rajin ibadah. Tapi rajin berdosa. Itu berarti istiqamah. Istiqamah tapi tidak islah. Dia tidak memperbaiki diri. Pada hakikatnya tidak istiqamah. Karena tidak ada istiqamah tanpa islah. Pada hakikatnya tidak istiqamah. 2. Rajin mendidik orang lain untuk beribadah. Tapi membiarkan dosa-dosa mereka tanpa usaha agar mereka meninggalkan dosa-dosa tersebut. Apa maksudnya? Menerima, memaklumi dosa-dosa dari anak didik, dari kader-kader yang dididik. Pesatoniha, tarotoniha. Ya, seperti itu. Biarkan saja. Ya, asal masam pajamui. Asal masam pajamu. Iya. Kenakalan-kenakalannya pesatonya. Seperti itu. Itu contoh istiqamah tapi tidak melakukan islah. Kiat islah dan istiqamah. Bagaimana kita melakukan islah dan istiqamah? 1. Pembiasaan amal ibadah mesti dibarengi penguatan akidah dan perbaikan akhlak. Mesti dibarengi pembiasaan taubat dan mempertahankan taubat. Setiap kali kita sholat, kita taubat. Setiap kali kita sholat, kita taubat. Setiap kali kita mengaji, kita taubat. Setiap kali kita beramal, itu mesti dibarengi dengan taubat. Mesti dibarengi dengan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh nyata, kalau kita sudah sholat, langsung kita baca astagfirullah. Betul atau benar? Sesudah sholat, sesudah salam, langsung kita baca astagfirullah 3 kali. Itu berarti ibadah itu mesti dibarengi dengan taubat. 2. Tadabbur, peningkatan iman dan takwa selalu disertai tadabbur, taubat, mewaspadai dosa, penyucian jiwa, perbaikan akhlak, peningkatan dakwah. Itu juga penting menjadi amalan kita, menjadi amalan kita. Mengingat dosa, menyesali dosa, tidak melupakan dosa, itu mendorong kita untuk mewaspadai dosa yang akan datang. Mendorong kita untuk lebih hati-hati di dalam kehidupan ini. 3. Memperbanyak doa-doa kebaikan yang dibarengi dengan doa-doa isti'adzah yang beragam. Isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Coba kita renungkan. Coba kita renungkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi Allah menambahkan waqina azabannar. Itu berarti mesti kita padukan antara permintaan kebaikan dan permohonan keselamatan. Permohonan perlindungan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ada tambahannya. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu mesti digabungkan.
permohonan kebaikan digabungkan dengan permohonan perlindungan. Banyak doa seperti itu diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini satu contoh. Saya minta menjadi hafalan wajib untuk para ustadz. Hafalan wajib untuk para santri. Doa, salah satu doa yang paling baik. Salah satu doa yang paling menggabungkan banyak hal, banyak kebaikan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan semuanya. Ajilihi wa ajilih. Yang sekarang dan yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang saya tahu dan yang saya belum tahu. Minta semua kebaikan. Yang sekarang dan yang akan datang. Yang cepat dan yang lambat. Yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Dan saya memohon perlindungan dari semua keburukan. Ajilihi wa ajili, yang sekarang dan yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka. Ya Allah, saya meminta kepadamu semua yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa doa ini. Semua yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga yang kita minta. Subhanallah. Nabi tak pak guru ki. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Rasulullah yang mewariskan ini kepada kita. Maka dia mau baca, doa yang paling baik. Dalam kalimat yang singkat kita meminta semua yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang pernah diminta perlindungan darinya oleh nabimu, hambamu dan nabimu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya memohon kepadamu syurga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan semua yang mendekatkan saya ke syurga berupa ucapan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan semua yang mendekatkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan saya memohon kepadamu ya Allah agar semua keputusanmu untukku adalah kebaikan. Semua takdirmu untukku adalah kebaikan. Jadikanlah semua takdirmu untukku adalah kebaikan. Itu doa yang salah satu doa terbaik yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Waktu Isya sudah masuk dan sesungguhnya masih ada satu doa lagi yang sangat baik untuk kita pelajari berkaitan dengan islah, berkaitan dengan istiqamah. Dan sebagai penutup, optimalisasi istiqamah dan islah secara berkesinambungan senantiasa memerlukan lingkungan yang soleh dan musleh. Lingkungan pesantren, soleh dan musleh. Lingkungan masjid, soleh dan musleh. Lingkungan pengajian, soleh dan musleh. Soleh dan memperbaiki. Musleh itu memperbaiki. Senantiasa memerlukan penambahan ilmu. Kita mesti terus belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Saya belajar dari Ustadz Bahar di rumahnya tadi melihat
kitab-kitab beliau yang sangat banyak, Masya Allah. Beliau seorang pembelajar, rajin membaca, rajin koleksi buku. Kita kalau mau beli buku, pikir-pikir. Betul? Kalau mau beli buku, pikir-pikir, mahal sekali. Lebih baik beli baju. Betul? Lebih baik beli kudung. Lebih baik beli talkum daripada beli buku. Kita belajar. Kita mesti terus belajar. Tidak ada kata berhenti belajar. Dan membaca itu adalah salah satu sarana belajar. Bukan cuma belajar, bukan cuma membaca, tapi tafakkur. Kita mesti merenungkan apa yang kita dapatkan di pengajian, apa yang kita baca di buku, kita renungkan. Tafakkur. Kewaspadaan terhadap syubhat. Waspadai syubhat. Waspadai syubhat. Apa itu syubhat? Yang meragukan. Ada yang bilang semua agama sama. Ada yang bilang semua agama sama. Semuanya masuk syurga. Itu menjadi syubhat bagi sebagian orang. Menjadi syubhat bagi sebagian orang. Hal-hal yang meragukan kita mesti waspadai. Oh, ini mesti saya hindari. Ini mesti saya jauhi supaya saya bisa menjaga keyakinanku. Syubhat, menjauhi syahwat. Syahwat maksudnya yang haram. Hawa nafsu yang haram. Kufur nikmat, menjauhi kufur nikmat dan kurang sabar. Perjuangan islah dan istiqamah senantiasa kita nikmati sebagai kebahagiaan imani di jalan pendakian iman dan takwa menuju husnul khatimah dengan kasih sayang Allah semata. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita hidayah dan berkahnya. Allahumma amin. Terima kasih Ma'had Al-Islah. Terima kasih para jamaah atas kehadirannya, sambutannya, perhatiannya, Masya Allah, atas kajian yang sederhana ini. Kita minta izin dulu, apakah kita lanjut dengan dialog atau cukup? Cukup Ustaz? Bisa ada dialog beberapa menit. Tafadhal. Silakan langsung saja. Iya.